Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Berjumpa kembali di Yura, YouTube channel Nutrika. Hari ini Nutrika akan memberikan pembelajaran tema 1 subtema 3 dengan pembelajaran 4-6. Selamat mengikuti. Sekarang kalian lihat buku kalian halaman 149, pembelajaran keempat. Sebelumnya kalian baca dulu ya nak, teks laporan 1. Kemudian kalian tulis informasi penting di buku cetak kalian. Bunga bangkai nama latinnya Rafflesia arnoldi. Ukurannya besar, mengeluarkan bau busuk menyengat sebagai menarik perhatian serangga. Itu bisa lalat atau kumbang untuk membantu penyerbukan. Bunga ini bertahan selama 7 hari dan kemudian akan mati. Oleh sebab itu, tumbuhan dikategorikan sebagai tumbuhan langka. Kemudian kalian baca lagi teks laporan kedua. Setelah dibaca, kalian tulis informasi penting dari teks tersebut. Beruang madu merupakan fauna khas Bengkulu yang berukuran paling kecil dari 8 macam beruang yang ada di dunia, termasuk hewan mamalia dan hewan omnivora, dan yang mudah diserang dan terancam punah. Kemudian kalian lihat halaman 150 dengan judul pelestarian tumbuhan dan hewan. Sebelumnya kalian baca dulu. Dan kalian garis bawahi, di situ ada cagar alam. Ada Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Itu merupakan usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Cagar alam adalah daerah atau wilayah yang di dalamnya terdapat tumbuhan dan hewan yang khas. Contohnya ada di halaman 151. Kemudian Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang terancam punah. Kemudian Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Menyayangi hewan dan tumbuhan merupakan nilai yang tergali dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karenanya pasti tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa lihat di halaman 153. Di situ ada nilai-nilai Pancasila. Berikut makna sila pertama sampai sila kelima. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima halaman 162. Di situ ada bunga nasional 10 negara ASEAN. Yang pertama dari negara Brunei Darussalam. Kalian garis bawahi ya. Tanaman simpor memiliki mahkota bunga berwarna kuning dengan daun luas. Kemudian yang kedua, Indonesia. Melati dikenal sebagai bunga suci dalam tradisi Indonesia, melambangkan kesucian, keanggunan yang sederhana, dan ketulusan. Yang ketiga, Kamboja. Rumdul berupa bunga dengan warna putih kekuningan dengan daun tunggal. Negara Laos. Campak adalah bunga nasional dan simbol resmi dari negara Laos. Yang kelima, negara Malaysia itu adalah bunga raya yang memiliki lemah lai mahkota bunga, telah ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia sejak tahun 1960. Yang keenam, negara Myanmar. Bunga paduak bermekaran dalam wujud bunga kecil berwarna kuning keemasan. Yang ketujuh, negara Filipina. Bunga melati sampaguita atau Arabian Jasmine itu bunga berbentuk seperti bintang dengan warna putih yang mekar sepanjang tahun. 8. Negara Singapura. Anggrek ini merupakan tanaman hasil persilangan dan dinamakan sesuai dengan penemu bunga ini. Yang ke-9, negara Thailand. Tanaman raca peruk memiliki kumpulan bunga berwarna kuning. Dia tumbuh melimpah di sepanjang pinggiran jalan. Yang ke-10, Vietnam. Itu dikenal sebagai bunga fajar. Lotus ditemukan di seluruh wilayah negara, terutama di danau dan kolam. Keanggunan lotus sering dikutip dalam lagu dan puisi rakyat Vietnam. Nah, sekarang kalian sudah tahu 10 bunga negara ASEAN. Sekarang ke halaman 166. Kalian
sudah mempelajari tentang ASEAN. ASEAN itu terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada awalnya berdiri atau didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian sekarang bertambah, saat ini menjadi 11 negara. Yang terakhir adalah Timor Leste. Kita masuk ke pembelajaran ke-6, halaman 168. Di situ kalian juga harus membacanya ya. Itu adalah sebuah laporan, tentang sebuah laporan. Kemudian kalian halaman 170 kalian isi ya nak. Anggrek hitam itu maskot Flora Provinsi Kalimantan Timur. Itu daerah persebarannya di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Cara perkembangbiakannya dengan cara vegetatif atau tanpa proses penyembuhan dan generatif. Yang kedua, pohon tengkawang. Berbuah 3 tahun sekali, perbanyakan tanam dengan biji. Maskotnya Kalimantan Barat. Daerah persebarannya Kalimantan. Cara perkembangbiakannya melalui biji atau disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga, pohon ulin. Daerah persebarannya Pulau Kalimantan, Sumatera bagian timur dan selatan, Pulau Sulawesi, Pulau Bangka, dan Belitung. Cara perkembangbiakannya vegetatif alami. Yang keempat, Rafflesia arnoldii. Daerah persebarannya Pulau Sumatera, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Cara perkembangbiakannya dengan vegetatif alami dengan biji dari pembuahan jantan dan betina pada satu tanaman. Yang kelima adalah bunga bangkai. Daerah persebaran di hutan pegunungan Jawa Barat, hutan dataran rendah di sepanjang pantai selatan Jawa Barat, hutan dataran rendah Taman Nasional Meru Betiri, dan hutan tropis di Pulau Sumatera. Cara perkembangbiakannya vegetatif alami dan generatif. Baiklah anak-anak, Miss Rika akan menyimpulkan pembelajaran 4-6. Yang pertama, pelestarian tumbuhan dan hewan langka itu dengan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Yang kedua, pemberitaan termasuk salah satu bentuk laporan baik disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Dan yang terakhir, melestarikan hewan dan tumbuhan adalah bukti sikap cinta terhadap makhluk hidup. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerjakan yang tadi Miss suruh isi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya di Yura YouTube channel Miss Rika. Sampai jumpa.